Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati manisnya Islam hingga hari ini, menit ini dan detik ini. Anak-anakku sekalian, penuntut ilmu SMK Negeri 3 Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebagian kecil tentang materi perintah berbuat baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk hal yang juga dilakukan olehnya. Hal ini menunjukkan keutamaan berbuat baik. Kita menaati perintahnya tersebut dengan berbuat baik tidak karena yang lain, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang berbuat baik kepada orang lain dengan menjadikannya sebagai utang budi, konsekuensinya mengharap pengakuan dan balasan. Kita tidak perlu menghitung-hitung kebaikan kepada orang lain, akan lebih baik bisa melupakannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus berbuat baik kepada orang lain, tidak merisaukan meskipun orang tersebut tidak peduli. Keinginan agar banyak orang mengetahui dan mendengarkan kebaikan tersebut juga harus dihindari, merupakan riya karena mengesampingkan ikhlas dalam beramal. Berbuat baik merupakan akhlak mulia yang bisa diwujudkan pada berbagai hal, seperti memberikan pertolongan, menasihati untuk kebaikan, berbagi ilmu, atau memperlakukan dengan baik, terutama untuk orang-orang yang terdekat, yaitu orang tua, anak, dan kerabat. Selanjutnya berbuat baik untuk lingkup yang lebih luas, seperti dengan tetangga, di tempat kerja, dan semua orang yang kita berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 105,
Artinya, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di surah Al-A'raf di ayat 56 Allah katakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kemudian di surah Asy-Syura Allah katakan, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Quran surah Asy-Syura ayat 23. Ayat-ayat di atas menerangkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu dicintainya, memperoleh rahmatnya dan tambahan kebaikan. Sehingga kita antusias untuk berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridhonya secara istiqamah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis di atas mendorong kita untuk selalu berusaha menolong orang lain dan juga untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa meremehkan sedikit pun untuk hal-hal yang mudah dan kecil, seperti memperlihatkan wajah tersenyum. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatu wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Yunus ayat 26. Ayat ini menerangkan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Pahala terbaik berupa surga dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, melakukan sebuah kebaikan lebih besar peluang dan lebih mudah daripada melakukan kejahatan. Begitu juga dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, seperti menjaga sholat berjamaah, puasa, zakat, sedekah, nafkah, baca Al-Quran, silaturahim, menuntut ilmu, dan masih banyak kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya. Allah mengetahui setiap amalan kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah akan membalasnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, dan apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah yang maha mengetahuinya. Dan surah Az-Zalzalah ayat 7 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu zarrah, maka ia akan mengetahuinya di akhirat nanti, memperoleh balasannya. Ayat ini menjadi motivasi kita agar senantiasa melakukan kebaikan, terlebih di bulan Ramadan ini yang merupakan madrasah atau tempat pendidikan untuk belajar sebuah kebaikan, sehingga begitu keluar dari Ramadan kita sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut. Ketika kita tidak mampu melakukan sebuah kebaikan yang besar, maka lakukanlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab menjelaskannya banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ketika kita tidak mampu melakukan kebaikan yang lain, minimal kita tidak berbuat jahat.
atau menzalimi orang lain. Dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah mengetahui jikalau saya ini lemah sekali dalam sebagian pekerjaan?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan sedemikian itu pun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri, yakni tidak mengganggu orang lain." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bahwa Ramadan ini kali ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena lebih banyak kesempatan belajar, berbuat baik bersama-sama dengan keluarga, beribadah bersama keluarga di rumah, meneranginya dengan membaca Al-Quran, buka puasa dan sahur bareng, sholat berjamaah dan ibadah lainnya. Pelaksanaan ibadah Ramadan di rumah tidak menurunkan kualitas, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kualitas ibadah kita tidak hanya ditentukan oleh tempat pelaksanaan, yang penting keikhlasan dan kekhusyuan. Meski saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, tetaplah semangat menikmati madrasah Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ketika musibah datang melanda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.